Tokia berpikir, lalu bagaimana dengan Charmel dari administrasi obat nasional itu? Kita bahkan tidak mengenalnya. Zeus, bodoh. Ziggy melihat medical center ditutup, sangat marah, dan langsung menyuruh Charmel dari administration obat nasional datang. Charmel itu adalah Charmel dari administration obat nasional. Mata Tokia membesar, menatap Reka, bulu matanya berkibar dan sangat imut. Reka, apakah Zeus mengatakan yang sebenarnya? Sangat cantik. Reka meleleh karena keimutan Tokia, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Tokia langsung tersipu, ada Zeus di sini, jangan gombal. Zeus menutupi telinganya, aku tuli, aku tuli, aku tuli, aku tidak bisa mendengar, aku tidak bisa mendengar. Ha. Bensu dan Avril tertawa terhibur karena sikap Zeus. Gadis ini adalah sumber kebahagiaan di rumah ini. Setelah tertawa, Bensu dengan serius berkata, meskipun medical center sudah terkenal, tapi kita tidak bisa lengah. Jika lusa keluarga Kimi benar-benar mengundang seorang dokter, dan berhasil menyembuhkan stroke, beban medical center kita akan lebih besar lagi. Reka mengangguk, yah, saya juga ingin melihat, apa asal-usul dokter itu. Tokia dengan penasaran bertanya, stroke. Bukankah itu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahkan Tuan Agung Valkyrie saja tidak mampu? Bisakah keluarganya mengundang seseorang untuk menyembuhkannya? Zeus dengan tajam menangkap kata Tuan Agung Valkyrie dan berkata, kok Tokia, bagaimana kamu tahu bahwa Tuan Agung Valkyrie tidak mampu? Sudahkah kamu mencobanya? Tokia menjawab kata-katanya, jika bilang dia tidak mampu ya tidak mampu, apalagi yang harus dicoba. Ah, dasar gadis tengil, kamu lagi-lagi berbicara omong kosong. Cepat ikut aku pulang, dan lihat bagaimana aku membereskanmu. Tokia dengan kasar menarik Zeus masuk ke kamar. Zeus berteriak, kakak ipar, jangan khawatir, aku akan pindah besok dan memberimu sarang ini. Reka lelah, bahkan Tuan Agung Valkyrie yang bermartabat pun dipermainkan oleh kalian. Mengapa aku tidak bisa? Bensu dan istrinya berbicara beberapa kata dengan Reka lalu kembali untuk beristirahat. Reka berbaring di sofa sendirian. Begitu dia berbaring, dia menerima pesan WeChat dari Zeus. Ketika Reka mengklik dan melihat, dia tercengang. Ternyata itu adalah foto 3 poin Tokia. Ada juga sebaris pesan, Tuan Agung Valkyrie, kamu berutang budi lagi padaku. Reka tidak bisa tertawa atau menangis, gadis kecil ini tidak tertolong lagi. Lalu, memandangi foto-foto itu. Dewa perang juga manusia. Dalam 2 hari berikutnya, semakin banyak pasien yang datang dan pergi ke Kaito Medical Center. Bisnis Medical Center, semakin hari semakin ramai. Sedangkan Myogi Medical Center sangat sepi. Namun, papan nama yang digantung di depan rumahnya tetap menarik banyak perhatian. Stroke, ini adalah masalah besar dunia, apakah mereka benar-benar bisa menyembuhkannya? Jika itu benar-benar dapat disembuhkan, maka keterampilan medis keluarganya luar biasa. Aku khawatir itu adalah iklan palsu, dan kebenarannya akan segera terungkap. Waktu berlalu dengan cepat, sekejap mata sudah tanggal 21 April. Bagi praktisi pengobatan Tiongkok, hari ini adalah hari yang penting. Forum asosiasi medis yang menarik perhatian dunia diadakan hari ini. Selain itu, ini juga hari di mana keluarga Astina Sumoto mengundang seorang dokter untuk menyembuhkan stroke di tempat. Pagi-pagi sekali, Reka menerima telepon dari Katie. Tuan Valkyrie, forum asosiasi medis akan diadakan hari ini, apakah saya perlu menjemput Anda? Tidak. Reka menjawab dengan dingin. Katie tidak puas, Tuan Valkyrie, saya ingin memperkenalkan 2 orang kepada Anda hari ini. Keluarganya memiliki pasien sakit kritis dan membutuhkan bantuan Anda. Bagaimana menurut Anda? Ya, Reka menjawab dengan acuh tak acuh dan menutup telepon. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak menelepon, Reka tetap akan pergi. Karena bagian militer telah mengundangnya secara pribadi sebelumnya, dan dia akan hadir sebagai jarum dewa Tuan Agung Valkyrie. Katie sedikit tidak senang panggilannya dimatikan begitu saja oleh Reka.
Dia adalah wanita cantik yang bermartabat, dan dia tidak pernah ditolak seperti itu. Apa yang disombongkannya? Dia pikir dia Tuan Agung Valkyrie. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut dan bernyanyi, ditaklukkan. Dia menelpon Astina Sumoto. Astina, apakah kamu sudah siap? Jangan terlambat ke forum asosiasi medis. Saya sudah menyapa dokter dan sudah mengatur waktu untuk mempertemukan kalian di forum. Astina Sumoto berkata dengan penuh semangat. Dokter itu setuju. Jangan khawatir, saya akan segera ke sana. Ketika Astina Sumoto menutup telepon, dia mendesak dan berkata, Bu, cepat-cepat. Dokter itu setuju untuk bertemu dengan kita. Kimi berkata, jangan panik, tunggu sampai ibu menyelesaikan Aisado ini. Tuan Agung Valkyrie juga akan ada hari ini, jika aku bisa berfoto dengan Tuan Agung Valkyrie dari kejauhan, he. Astina Sumoto tidak bisa tertawa atau menangis. Bu, bagus jika kamu bisa disukai oleh Tuan Agung Valkyrie. Dengan begitu akan menyuruh Tokia sekeluarga berlutut dan menjilat. Kimi, Pei, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibu mengharapkan kamu untuk cepat menemukan menantu laki-laki. Tidak mengharapkan kamu dapat dinikahi oleh seseorang seperti Tuan Agung Valkyrie, tapi setidaknya dia harus lebih hebat dari Reka. Setelah Kimi menyelesaikan riasannya, keduanya bergegas ke forum asosiasi medis. Pada waktu bersamaan, Reka dan Bensu tiba di forum asosiasi medis. Awalnya Tokia juga akan datang, tetapi proyek Lovely City terlalu sibuk, dia tidak dapat meluangkan waktu untuk pergi. Keduanya hendak berjalan ke aula, tiba-tiba suara Katie terdengar dari belakang. Tuan Valkyrie, tolong tunggu sebentar. Reka berhenti dan berbalik. Katie berlari ke arah Reka bersama dengan seorang pria berkulit hitam. Halo, Tuan Reka, akhirnya bertemu denganmu, kata Katie terengah-engah. Iya, Reka sedikit mengangguk. Bensu dengan hormat berkata, Nona Katie, terima kasih atas 2 tiket masuk yang Anda berikan kepada Reka sehingga kami memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum. Ayah Katie adalah tangan kanan Petrus Eropah, jadi Bensu sangat menghormatinya. Katie berkata, Paman Bensu terlalu sungkan. Sebenarnya, dengan kemampuan Tuan Reka, sangat mudah untuk keluar masuk forum. Pria kulit hitam di sebelah Katie tiba-tiba berkata dalam bahasa Mandarin yang kurang lancar itu, Katie, apakah dia dokter yang sering Anda sebutkan kepada saya? Katie mengangguk, ya, Tuan Reka yang menyembuhkan infak otak ayahku dengan akupuntur. Tuan Reka, ini teman sekelas saya di luar negeri, George, seorang pasca doktoral di Universitas Royal College. Dia telah menerbitkan beberapa makalah di jurnal medis internasional, dan terkenal di komunitas medis barat, dan dia dipuji sebagai pemimpin masa depan pengobatan barat. Black George berkata dengan bangga, Reka, berapa banyak artikel yang telah kamu terbitkan di jurnal medis internasional? Reka, tidak ada. George berkata, apakah Anda tidak memiliki prestasi dalam pengobatan barat? Reka, saya tidak mengerti pengobatan barat. George mencibir, tidak mengerti pengobatan barat. Jika begitu, Anda menggunakan akupuntur untuk menyembuhkan infak otak, apa ini pemalsuan reputasi? Seperti yang kita semua tahu, pengobatan tradisional Tiongkok hanya dapat mengobati luka luar yang sederhana, tetapi tidak berefek pada pendarahan internal dan cedera internal lainnya. Infak otak adalah cedera internal, yang hanya dapat disembuhkan dengan menggunakan pengobatan barat, peralatan berteknologi canggih dan operasi. Reka sedikit mengernyit, George ini adalah orang jahat. Reka, apakah kamu meremehkan pengobatan Tiongkok? George berkata lebih arogan lagi, ya, di mataku pengobatan Tiongkok itu sama seperti dukun. Reka, pengobatan tradisional Tiongkok mendiagnosa penyakit dengan cara melihat, mendengar, bertanya dan memeriksa nadi. Dengan melihatmu saja saya sudah tahu bahwa Anda menderita premature ejaculation. Saatnya Anda mendapatkan pengobatan Tiongkok. Leher George yang bengkak dan matanya yang redup, Reka melihat bahwa George menderita premature ejaculation. George terkejut, apa arti premature ejaculation?
Reka, artinya sangat-sangat bahagia. Ayah, ayo pergi, forum akan segera dimulai. Untuk menghindari perselisihan, Bensu buru-buru berkata, ayo, kita masuk dulu. Nona Katie, sampai jumpa di dalam. Katie tersenyum sopan, oke, sampai jumpa di dalam. Setelah keduanya pergi, Katie tertawa terbahak-bahak. Tak disangka, pria yang selalu bersikap dingin dan serius ini bisa bercanda seperti itu. Jangan bilang, dia agak lucu juga saat bercanda. Ngomong-ngomong, Reka baru saja mengatakan penyakit yang diderita George, harusnya itu bukan asal bicara. Apa benar George punya penyakit di bagian itu? Tidak jauh dari situ, Kimi dan Astina berjalan dengan tergesa-gesa. Astina berbisik, Bu, lihat yang di sebelah Katie, apakah itu dokter yang dia katakan? Kimi terkejut, saya tahu bahwa dia, dokter barat terkenal George, dia telah menerbitkan makalah medis yang tak terhitung jumlahnya di jurnal medis internasional, dan dia dipuji sebagai pemimpin masa depan pengobatan barat. Aku tidak menyangka Katie mengenalnya. Astina sedikit sedih, tidak disangka dia adalah pria berkulit hitam. Awalnya Astina juga berharap dapat menjalin hubungan dengan dokter itu dan terbang menjadi burung phoenix. Tapi sekarang dia sudah menyerah, dia punya kesan buruk terhadap orang-orang dengan warna kulit hitam. Kimi berkata, siapa peduli, selama bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Keduanya berjalan ke Katie dan berkata dengan antusias, Katie, maaf aku datang terlambat, kamu pasti sudah lama menunggu. Katie berkata, tidak, saya baru saja tiba. George tertarik dengan Astina pada pandangan pertama. Dia mengambil inisiatif untuk menyapa, halo Nona cantik, nama saya George. Saya sangat premature ejaculation bertemu denganmu. Untuk mengekspresikan dirinya, sangat-sangat bahagia, dia menggunakan istilah yang baru dipelajari ini. Ah, Kimi dan Astina tercengang, tanpa sadar menatap tubuh bagian bawahnya, dan kemudian memerah. Mengapa orang ini seperti ini, baru saja bertemu sudah tidak sopan. Menjijikkan, Katie resah. Dasar Reka, ini sangat mempermalukan George. Jika masalah ini tersebar, reputasi George akan hancur. Katie buru-buru menjelaskan, Bibi Kimi, Astina, jangan salah paham. Sebenarnya dia berbicara menggunakan bahasa kampung halamannya, yang artinya senang bertemu denganmu. Kimi dan Astina tampak curiga, tetapi tetap mengangguk. Hantu yang percaya, George sangat marah. Dilihat dari reaksi Kimi dan Astina, dia menduga istilah itu digunakan untuk menghina orang. Reka sialan, cari mati. Dia tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi, dia buru-buru pergi dan memasuki interior venue. Katie berkata, ayo, kita masuk juga, aku akan memperkenalkan dokter hebat itu kepadamu. Kimi dan Astina sedikit terkejut, bukankah mereka baru saja bertemu dokter hebat itu? Namun mereka segera menyadari, mungkin Katie ingin mereka lebih mengenalnya lagi. Akibatnya, terjadi masalah saat memeriksa tiket masuk. Tiket masuk Kimi dan Astina ternyata palsu.